Cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kemarin kita sudah membahas tentang kesalahan-kesalahan yang ada atau yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu adalah beberapa kesalahan yang menurut ana fatal. Karena apa? Karena merubah makna atau arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Padahal surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sering kita baca. Toyib, kita lanjutkan materi selanjutnya masih dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bacaan Al-Quran yang sering kita dengar, entah itu dari orang-orang atau saudara-saudara kita atau bahkan dari para imam-imam. Nah, ini diperhatikan untuk para imam. Jadi jangan sampai ketika menjadi ketika menjadi imam di suatu masjid, lalu bacaan kita ternyata masih salah. Nah, itu sangat aib lah. Jadi seorang imam ketika bacaannya masih salah. Maka di sini saya menemukan beberapa surat pendek yang terkadang seseorang itu salah melafadzkan. Contohnya, kita mengambil surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Ini surat yang cuma 3 ayat saja. Terkadang masih banyak yang salah. Ini khotir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ada juga yang membaca innanya ini pendek. Inna a'tainakal kautsar. Jadi memendekkan inna di sini berarti mengurangi huruf. Nah, sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwa mengurangi huruf adalah kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kesalahan yang kedua yaitu dalam ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, di sini ada beberapa orang yang membaca fasholli. Nah, memanjangkan lam di sini. Berarti itu menambahkan huruf. Padahal itu sudah kita ketahui bahwa kemarin kalau menambahkan huruf itu termasuk kesalahan fatal atau lahn jali. Lalu apa bedanya ketika kita menambahkan huruf dalam kalimat ini? Fasholli. Nah, jika dipanjangkan bagaimana? Apakah berubah maknanya? Kita sudah tahu ya, Al-Quran ini bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab juga ada yang namanya domir lah. Domir perempuan dengan domir laki-laki. Nah, fasholli, kata-kata atau lafadz fasholli di sini berarti maka sholatlah wahai Muhammad. Nah, ini perintahnya untuk Muhammad. Fasholli itu adalah fasholli. Sholli itu fi'il amr untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat. Kita sudah tahu Nabi Muhammad itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, bedanya ketika fasholli dipanjangkan lamnya di sini fasholli. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ketika kita memerintah seseorang dan orang itu laki-laki, maka dipendekkan, tidak ada panjangnya. Tapi kalau perempuan fasholli, nah dipanjangkan. Sholli Fatimah. Sholatlah wahai Fatimah. Nah, seperti itu. Jadi ketika fasholli di sini dipanjangkan, maka perintah itu bukan kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Nah, lalu siapa yang diperintahkan oleh Allah di sini? Tidak tahu. Padahal di tafsirnya di sini fasholli itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kesalahan yang dapat mengubah makna. Kemudian, yang sering juga kita dengar
di surat Al-Humazah. Ini mungkin saya berikan contoh sedikit saja, nanti kita lanjutkan materi berikutnya tentang kesalahan-kesalahan yang sering didengar tapi nggak sampai fatal, insya Allah. Kesalahan fatal berikutnya dalam surat Al-Humazah. Nah, ini kesalahannya yang sangat fatal, yaitu pada ayat yang kedua. Nah, kesalahan yang fatal adalah di ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ada sebagian orang yang memanjangkan kalimat jamaah atau memanjangkan huruf jim di kalimat jamaah. Yuk kita tengok artinya dalam bahasa Indonesia, terjemahannya. Nah, kita cari dulu. Nah, ini sudah dapat. Alladzi jama'a adalah orang yang mengumpulkan malan, harta. Nah, sampai situ aja. Nah, ketika dipanjangkan, mari kita tengok kamus Al-Ma'ani seperti biasanya, seperti video-video yang sebelumnya. Sebentar. Nah, ini sudah dapat. Alladzi jama'a. Nah, jama'a di sini artinya mengumpulkan. Nah, coba sekarang kita tambah alif di huruf jim, jama'a. Karena ada beberapa orang yang membaca ayat kedua ini alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, mari kita tengok bersama-sama. Nah, ini kita sudah dapat. Jamaah. Subhanallah. Artinya sangat jauh. Jamaah yujami'u artinya itu bersetubuh antara laki-laki atau antara suami dan istri. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika satu huruf saja ditambahkan dalam satu ayat atau satu kata dalam Al-Qur'an, maka akan mengubah arti dari ayat tersebut. Nah, maka itu jangan sampai kita salah lagi membaca surat yang telah kita hafal. Kita koreksi lagi, apakah ini pendek atau panjang, apakah ini jim atau ha atau kho, apakah ini alif atau ain, apakah ini ta atau to. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan fatal yang terdapat dalam beberapa surat pendek yang sudah kita hafal. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan fatal lainnya, silahkan komen di bawah. Misalnya, tolong cari kesalahan yang biasanya di surat ini misalnya. Gak apa, coret-coret di komentar. Atau misalnya ada beberapa kesalahan, nah silahkan ditulis di komentar, gak apa-apa. Kita di sini belajar bareng. Toib, selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan ringan. Kita akan membahas kesalahan-kesalahan ringan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah lagi. Kenapa ya? Karena itu surat yang paling sering kita baca. Kesalahan khafi atau lahnul khafi. Ini adalah kesalahan yang ringan. Maksudnya adalah, jadi kesalahan ini tidak sampai mengubah makna. Dan kenapa ini disebut ringan? Karena yang mengetahui kesalahan-kesalahan ini adalah orang-orang khusus saja yang memang mempelajari ilmu-ilmu tajwid tersebut. Kayak ulama-ulama tajwid, ulama-ulama Al-Qur'an. Nah, mereka lah yang mengetahui. Kalau orang-orang awam, ketika mungkin saja ada beberapa orang awam yang paham, tapi kebanyakan orang awam yang bisa membaca Al-Quran kemungkinan belum paham dengan kesalahan-kesalahan ini, dan ini ya ma'fu atau dimaafkan. Tapi ketika seorang ulama Al-Quran atau ulama tajwid atau guru-guru tajwid mendengarkan orang membaca Al-Quran lalu terjatuh atau jatuh dalam kesalahan khafi ini, ya risih, dengan tuh risih, oh itu masih salah itu gitu.
pasti bilang kayak gitu, harusnya seperti ini gitu. Nah, lahnul khafi dalam surat Al-Fatihah yang pertama adalah kesalahan yang disebut at-tawallud. Ini istilah ini saya dapatkan dari dosen saya ketika saya kuliah. At-tawallud, tawallud itu dari kata wiladah. Nah, wiladah itu artinya melahirkan. Nah, maksudnya apa? Tawallud ini jodohnya, bukan jodoh ya, apa ya, pasangannya dengan qalqalah. Kalau qalqalah, ketika kita membaca qalqalah, misalnya huruf ba, berarti kan dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu. Nanti ada pantulan. Nah, sedangkan tawallud itu adalah memantulkan atau mengkolkolahkan huruf yang bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa aja coba? Baju di toko itu adalah huruf qalqalah. Nah, tawallud melahirkan atau mengkolkolahkan huruf yang bukan qalqalah. Jadi harusnya huruf-huruf selain 5 itu tadi enggak qalqalah, tapi dikolkolahkan ketika bertemu sukun. Contoh paling gampang itu di bismillah. Huruf sin. Nah, kita berarti patokannya huruf yang bersukun ya, yang mati. Huruf sin harusnya dia tidak qalqalah. Tapi ada sebagian orang yang membacanya itu seperti ini. Bismillah. Nah, di situ bisa seolah-olah membacanya dengan qalqalah. Maka ini termasuk lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Meskipun tidak merubah makna, tapi ya aneh gitu. Wong harusnya harusnya enggak qalqalah tapi dibaca qalqalah. Bismillah. Seperti itu. Terus kemudian di ayat pertama alham. Nah, di situ lam sukun dibaca qalqalah, dipantulkan. Itu juga kesalahan fatal. Bukan fatal, kesalahan khafi. Pasti kita pernah mendengar orang yang melafazkan atau membaca Al-Fatihah dengan cara seperti ini, mengkolkolahkan lam pada lafaz alhamdulillah. Jadi yang salah itu di situ alham. Dari semua yang bersukun itu dikolkolahkan. Rabbil alamina, memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Itu juga kesalahan yang khafi ini yang sering kita dengar. Siratal ladzina an'amta. Di situ juga sama. An'amta. An'amtanya udah bener. Alif sama ain sudah benar, tapi masih jatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena mengkolkolahkan nun sukun dan mim sukun. An'amta. Seperti itu. Jadi itu juga termasuk kesalahan yang khafi. Ghairil maghdu. Nah, di situ dipantulkan huruf ghainnya, padahal huruf ghain bukan termasuk huruf qalqalah. Alaihim ghairil maghdubi. Cukup situ, jangan sampai di kebelabasan. Maghdu. Nah, jangan seperti itu. Itu mungkin pelajaran yang dapat kita ambil pada video ini. Jadi jangan sampai kita mengkolkolahkan huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah. Nah, thayyib. Itu saja mungkin yang dapat kita ambil pada video kali ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau istilah-istilah hukum yang masih keliru, tolong dibenarkan, silakan dicoret di komentar. Kalau misalnya ada masukan-masukan lain, silakan di komentar. Atau misalnya Anda yang mau request, tolong bahas tentang hukum ini, bagaimana yang benar, ya silakan dicoret di komentar. Thayyib, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.